Oke, Kotong tadi sudah menyanyi 2 buah lagu. Sekarang saatnya Kotong akan doa pembukaan. Ya, doa pembukaan akan langsung dipimpin oleh Katalin. Oke, Kotong akan berdoa. Sebelum itu kalian minta adik-adik semua duduk tenang, diam manis, lipat tangan. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami sukacita. Tuhan Yesus, sekarang kami telah memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, tadi Kotong sudah berdoa juga. Sekarang Kotong mau Baca firman Tuhan. Sebelum Kotong baca firman, Kotong akan Menyanyi 2 buah lagu. Dua lagu. Lagu yang pertama yaitu Kelinciku dan yang kedua Ku Buka Alkitab. Oke, musik. Adik-adik juga nyanyi. di rumah dinyanyi. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang.
Salam adik-adik, masih semangat toh? Wih, masih semangat deh. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum dari itu, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kakak Nona mau adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan, jangan bakorek kawan di samping kiri, kanan, muka atau belakang ya. Berdoa itu harus duduk manis. Jadi ini sebelum itu kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Mari Allah menyertai memberkati kami. Biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dan tertabur dalam hati batin kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Sebelum itu, kakak Nona mau tanya adik-adik dulu. Ayat hafalan minggu lalu, siapa yang hafal? Masih ada yang ingat kok ayat hafalan minggu lalu yang dipimpin oleh kakak Lady itu? Ada yang masih ingat kok? Kalau ada yang masih ingat, bisa ucap sama-sama kok. Soalnya ini ayat hafalan minggu lalu ini kakak Nona juga kurang tahu. Jadi kakak Nona minta adik-adik di rumah kalau ada yang bisa ini ucap, bisa ucap kok. Ayat hafalan dari kitab apa Kitab apa? Oke, pertama Petrus 5 ayat yang ke-7. Bunyinya apa? Ya, terima kasih adik-adik. Ya, yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Oke, tepuk tangan buat adik-adik semua. Ya, kita mulai dalam pembacaan firman. Kakak Nona mulai di bawah perikop Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tetapi dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema cerita kita pada pagi hari ini yaitu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, adik-adik yang di rumah mungkin sudah pernah dengar tentang bencana baik itu bencana kekeringan, bencana tanah longsor, bencana banjir, atau yang bencana baru-baru itu bencana seroja. Nah, adik-adik,
ketika ada bencana kekeringan melanda sebuah daerah, tentunya seluruh penduduknya itu pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, sehingga mereka hanya bisa berharap akan datangnya pertolongan dari pihak lain, baik itu dari pemerintah, baik itu dari organisasi-organisasi atau dari lainnya. Namun adik-adik, terkadang dengan berbagai alasan bantuan itu kadang datangnya terlambat. Kadang kita sudah selesai bikin ini, bikin itu, baru bantuan datang. Nah, adik-adik, berbeda dengan Tuhan. Tuhan, Dia menolong kita itu tepat pada waktunya. Adik-adik yang saya kasih di dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, dia berbicara mengenai Elia dan janda di Sarfat. Nah, kondisi bangsa Israel pada zaman Raja Ahab itu, di mana tahun-tahun yang mereka lalui itu tidak ada hujan. Mereka penuh dengan kekeringan, bahkan kelaparan. Namun janda itu tidak menolak permintaan Elia. Dia tetap menunjukkan kemurahan hatinya kepada Elia. Dia mengambil segelas air minum, dan bukan hanya segelas air minum yang diminta oleh Elia, tetapi Elia juga meminta sepotong roti dari si janda miskin ini. Nah, adik-adik tahu apa jawaban dari si janda ini? Kita sama-sama kembali lihat dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kata Nona baca, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Ya, itu jawaban dari janda kepada Elia. Nah, adik-adik, Elia tidak mau tahu. Dia tetap bersikeras untuk menyuruh janda ini untuk mengambilkan dia sepotong roti. Dan Elia memaksa janda ini untuk tetap terus mengambil sepotong roti. Dan adik-adik, kita bisa lihat sama-sama di dalam ayatnya yang ke-13. Kakak Nona baca lagi ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayatnya yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktunya Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, adik-adik, setelah janda itu mendengar apa yang dikatakan oleh Elia, entah dia percaya perkataan Elia atau memang karena imannya, akhirnya dia menuruti apa yang dikatakan oleh Elia, apa yang diperintahkan oleh Elia. Dia pulang dan dia membuatkan itu untuk Elia, sehingga hari itu juga Elia bisa mendapatkan makanan dan bisa mendapatkan minum yang cukup. Bahkan bukan hanya Elia saja, tetapi janda dan anaknya perempuan itu juga mendapatkan makanan dan minuman untuk beberapa hari ke depan. Bukan hanya itu saja adik-adik, tapi tepung yang ada dalam tempayan itu juga tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang. Nah, adik-adik, melalui cerita kita hari ini, kita semua bisa belajar memahami bahwa Tuhan berkuasa untuk memakai siapapun dalam memelihara umatnya. Janda di Sarfat, seorang yang penuh keterbatasan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan makan minum dari Elia.
kita juga bisa melihat bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu dengan rapi dan tepat pada waktunya. Elia tidak dibiarkan menderita kelaparan, namun Tuhan memberinya makan dan minum pada waktu yang tepat juga terhadap janda di Sarfat itu. Pada saat ia hanya mempunyai tepung dan minyak terakhir, Tuhan Allah mengutus Elia untuk menyatakan firman-Nya bahwa tepung dan minyak itu tidak akan berkurang, sehingga si janda dan anaknya pun terpelihara hidupnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Ada satu pesan yang mau Kak Nona sampaikan dari firman Tuhan hari ini untuk kita semua anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara kita, orang-orang yang percaya. Mari kita belajar dari janda di Sarfat, yaitu dia taat dan percaya akan firman Tuhan, maka pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya bagi kehidupan janda itu. Amin. Oke Kak Erna, tadi semua sudah dengar firman Tuhan kok? Sudah? Dong loyo Kak Erna. Iya, harus sudah lebih dengar semangat firman lagi. Tuhan? Coba semua teriak sudah kok belum? Sudah? Sudah Kak. Sudah ya. Terlalu bagus ya Kak Erna. Iya, firman Tuhan ini hari terlalu sangat bagus. Jadi ketemu firman hari ini mengajarkan ketong bahwa pertolongan Tuhan sudah pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Ya. Jadi untuk meresponi firman Tuhan, ketong akan sama-sama memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa Dan akan dipimpin oleh Kalina. ya. Semua tenang, adik-adik tenang, lipat tangan, kita akan berdoa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang begitu indah bagi kami. Tuhan mengajarkan kami bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Untuk itu saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kiranya Engkau tidak melihat dari nilainya, tetapi Engkau melihat keseluruhan hati kami anak-anak untuk memberikan persembahan. Ini doa dan sembahyang kami, dengar dan sambut doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, potong akan memberikan Persembahan dan akan diiringi oleh lagu betapa kita tidak bersyukur. Oke adik-adik, semua siap persembahan. Musik. Dan yang doa syukur atau doa syafaat adalah KMK sendiri. Sebelum berdoa, kita menyanyi dulu kok kayaknya. Iya Kak, aku menyanyi dong. Tanganku ada dua. Oke, tanganku ada dua. Adik-adik semua tenang, kita akan menyanyi. Setelah itu kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih ada sampai dengan saat ini. Sebagaimana kami ada, semuanya karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga telah melaksanakan sekolah minggu online. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kami sudah menyanyikan begitu banyak pujian untuk-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau mendengar dan memberkati setiap apa yang menjadi yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mendoakan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan yang masih kecil, yang belum bersekolah, yang duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP maupun yang duduk di bangku SMA. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai mereka semua. Berikan mereka kesehatan yang baik ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka dari virus corona ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya berada di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih banyak Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan di dalam bangku pendidikan. Biarlah mereka semua yang duduk di dalam bangku pendidikan boleh mencapai cita-cita mereka nanti Tuhan dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus telah menyiapkan masa depan yang terbaik untuk adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Engkau memberkati kami juga ya Tuhan, para guru sekolah minggu, biarlah kami semua dalam keadaan yang sehat. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami hikmat pengetahuan. Biarlah kami dapat menjadi pelayan-Mu yang baik. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terkhususnya kami menjadi berkat dan teladan bagi anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kotong semua berpisah ya Kak Ya, Emma. Kak. Tapi jangan sedih Kak, minggu depan masih ada Leka, Oke. masih ada sekolah minggu online. Jadi adik-adik harus tetap pantau sekolah minggu online setiap jam berapa kali ini? Jam 9 pagi. Ya. Ya. Untuk menutup ketempun sekolah minggu ini pagi, Kotong akan menyanyi satu buah lagu. Oh, salah. Dua sudah, supaya Oke. lebih rame, biar lebih semangat. Lagu apa Kak Emma? Duduk senang, berdiri senang, dan yang kedua lagu apa kali ini? We are in the train of love. Ya. Oke. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri, ayo berdiri. Ketong menyanyi musik. Senang, berdiri senang, dimana pun hati senang. Sejak itu saja
tepuk tangan.